Dapur DJ Latung Remix. Atau ini tiba-tiba langsung kita lagi ada sebuah obrolan, yuk podcast yuk gitu. Gak ada briefing, gak ada apa, tiba-tiba dia ngajak podcast. Ya ini channel YouTube dia, terserah dia. Dan aku masih belum membahas do and don'ts-nya apa nih. Apa yang gak boleh dibahas dan apa yang boleh dibahas. Nggak ada. Oke, gimana rasanya dapat 1 miliar? Kau selalu dibilang sama teman-temanmu crazy as fuck. Apa crazy as fuck? Iya, sorry. Luck crazy as apa sih luck as crazy as apa sih bahasanya anjing? Kayak kau selalu hoki gitu loh, kok crazy as fuck anjing. Lucky bastard ya Allah. Iya. Cuk, begini kalian jadiin host. Kau yang memutuskan jadi host ya. Aku di sini cuma talent. Crazy as fuck. Iya ya udah. Crazy as fuck. Crazy as fuck. Ya. Gila, kata baru lagi nih gue nih. Buat penonton juga, halo, crazy as fuck. Lucky bastard. Lucky bastard ya. Kau ngerasa gitu nggak? Iya dan tidak. Kenapa? Kenapa iya, kenapa tidak? Ya setelah dipukul mundur dengan beberapa kejadian-kejadian yang ada di hidup apa segala. Iya, hoki juga ternyata ya gitu. Di karir. Ntar dulu nih. Apa dulu nih? Di percintaan ya lu tahu kan? Iya, aku tahu makanya. Lu tahu kan? Tahu. Siapa-siapa aja. Gitu. Ya laki sih, siapa-siapa aja bisa dibilang dia laki bastard. Nggak, ya. Oh berarti gua nggak punya value. Ini berhubungan ke tweet gua nih. Nggak gini. Silakan munculkan Nggak. tweet gua di sini ya. Nggak. Ada tweet gua, Oke. berarti di sini gua nggak punya value Nggak, gitu. nggak gitu. Makanya gua lucky bastard, bukan mereka yang lucky. Menurutmu laki itu apa sih? Hah? Laki itu apa? Beruntung kan? Ya. Orang beruntung itu pantas untuk mendapatkan itu atau tidak? Tergantung dia meresponnya dan memanfaatkan keberuntungannya. Ada yang dapat lotre $1 juta. Set, kaya raya dong langsung kan, dipotong pajak apa segala, kaya raya kan apa segala. Tapi dalam waktu 2 bulan habis. Goblok gak? miskin. Ya karena dia party terus kan. Ya goblok gak? Goblok. Ya udah. Nah, kau ngerasa punya value nggak atas luckmu itu? Punya value untuk memanfaatkannya. Tadi kan aku bilang di wanita-wanita itu berarti aku nggak punya value gitu kan? Nah, aku bilang kau di wanita-wanita itu siapapun mantanmu ya, kau luck, ya kan? Ya, Oke. whatever. Nah, kau bilang kau ngerasa nggak punya value. Kau ngerasa sekarang dari semuanya yang di hidupmu, entah itu karir, entah itu percintaan, entah itu pertemanan, kau pantas untuk mendapatkan itu nggak? Why? Kenapa langsung menarik gitu? Karena yang ada di otakku, kau nggak akan kau akan bilang kau pantas. Ya. Kenapa? Ya nggak aja. Contoh, nggak bisa, harus kasih contoh. Lu jangan bawa masalah pribadi ke sini. Tadi ditanya do and don'ts nggak boleh. Semua boleh. Oh iya Gitu. boleh. Iya. Masalah ini baru cerita Iya. semalam. Cukimai. Tanpa aba-aba lu bawa kemari. Balik lagi, yang ada di kepalaku aja. Oke. Kenapa kau merasa nggak deserve dengan semua yang kau dapatin ini? Mungkin kalau orang lain lebih berhak dapat gitu mungkin. Dan lebih bisa memanfaatkannya dengan baik mungkin. Gue nggak pick me nih, lagi nggak NVD nih, Oke, iya. gue bingung aja. Oke, terus Nggak tahu jawabannya sebenarnya nggak tahu. Gue nggak, iya kan di bagian mana? Di bagian mana kau ngerasa nggak deserve? Contoh karir, contoh percintaan, contoh uang. Di bagian mana yang kau ngerasa nggak deserve? semua Kita bedah satu-satu ya. bedah nih. Ya. Bedah. Yang karir. Kenapa kau ngerasa nggak deserve? Ya udah deh biar kelar, jawabannya deserve deh. Gak gitu. Gak gitu dong. Berarti kau ngerasa deserve kan? Gak tahu. Berarti itu bukan luck. Kalau kau ngerasa deserve, berarti itu bukan luck. Ya luck dong, ada faktor lucknya lah. Ada orang yang pernah bilang, aku lupa siapa, luck itu ya keberuntungan bertemu dengan kemampuan.
Kau sendiri dong Gua bilang. sendiri yang ngomong. Oh, iya. Ya kan kemampuan bertemu dengan kesempatan kan. Iya. Ya udah. Kalau misalnya nggak ada nggak ada kemampuannya, Nggak ada kesiapan bertemu dengan ya itu bukan luck. Bukan. Ya karena aku sendiri ngelihatnya dari semua, aku malas sebenarnya ngasih makan egomu ya. Tapi dari semua yang aku lihat sampai sekarang, ya kau deserve. Dari semua ya film. Ini masih belum muncul ya filmnya ya. Kalau misalnya kalian lihat nanti hasil filmnya, kalian akan paham kenapa ngomong kayak gini. Dari Amin. musik itu udah terbukti, AMI Awards udah terbukti. Ya kau punya kemampuan itu walaupun itu digarap bergrup, kolektif. Ya itu maksudku. Jadi buatku credits itu tidak bisa aku ambil take credit sepenuhnya karena semuanya aku nggak pernah bisa lakuin sendiri. Musik nggak bisa sendiri. Ada Eka, ada Cristiano Ronaldo bisa menang sendiri. Emang semuanya harus gitu bangsat? Siapa di dunia ini yang bisa sendirian? ini lagi podcast mas. Iya, Maaf, iya. bukan dimarahin mas. Enggak, karena Lagi podcast. karena pemikiranmu seakan Bukan lagi dijudge mas. Izin banget nih. Saya tamu. Saya bisa walk out loh. Tapi ini channel Saya Anda bisa walk sendiri. out loh. Ini channel Anda sendiri. Gila. Sebenarnya aku yang harus walk out. Kau ngerasa kalau kau nggak pantas karena semuanya itu bersama teman-temanmu. Sama teman-teman. Event itu dari awal muncul kau di YouTube. HHI, Eclipse, GGS, iya kan? Tapi iya kan? Nggak pernah seorang Reza Octavian yang berdiri sendiri langsung gede jedar gitu. Semuanya selalu bersama Oh teman-teman. enggak, kecuali channel gue sendiri. Itu pun, efek kolaborasi. Pada saat itu kalau kau nge-game doang nggak ada kolaborasi dengan YouTuber lain, ya udah di situ-situ aja. Harus diakuin. Ntar dulu. Harus diakui. Gue lagi menimbang ego Nimbang, gue silahkan. sama realita. Silahkan. Enggak. Reza. No. Reza. Kalau yang di soal gaming, no. Oke. Soal gaming enggak. Enggak. Oke. Berarti kau bisa merasa bisa sendiri di gaming. Waktu masih bikin konten gaming ya, Nah, bisa besar atau bisa lebih besar lagi ya? Bisa. karena seingatku Aftercat Mario itu ada 3 Idiot yang gede. Gak bisa sendiri Reza. Enggak, sebelum 3 Idiot kau What? Iya. Sayang. After Cat Mario Iya. itu banyak game-game kecil, Eris Action, apa segala, terus Misao, Mad Father, Kutato lah semua di sini lah, apalah semua, Limbo gitu-gitu. Itu. Jadi Limbo after banyak collab. Oke, terus lanjut. Noah. Yes. Karena dia gede di Limbo after dia ada di Eclipse dengan semuanya. Nama Reza Octavian udah gede lewat situ. Udah gede duluan. Awal gede di dunia. Gamingnya dulu. Iya memang. Terus Duh. gak bisa Reza. Kau gak pernah bisa sendirian. Siapapun gak akan pernah bisa Aku sendirian. nggak bilang aku bisa sendirian. Iya. Cuma kan lagi konteksnya adalah waktu zaman gaming. Kalau zaman gaming, ya setelah itu baru aku bareng yang lain Oke. gitu-gitu. Dan prosesnya Tapi itu buat ya untuk bikin konten jatuhnya kan. Duh, ya. Gini deh, aku balik pertanyaannya. Kau lebih nyaman sendirian atau berkelompok? Buat apa? Woi, Boleh. Kayak gini-gini ini boleh ya? bro. Ambil bro. Lagi syuting. Iya boleh. Nanti ya. Rokoknya dibawa. Rokok cuma sisa 1 loh. Korenya juga jangan dibawa. Jadi sebenarnya ini jawaban jujur nih. Kau ngerasa deserve atau enggak atas semua yang kau dapatkan hari ini? Jujur. Deserve. Kenapa? Kenapa kau ngerasa deserve? Bonyoknya udah lebih parah daripada ini soalnya. Mungkin ini waktunya gua nyayur gitu. Mungkin. Berarti sama kayak bayi ya? Bayi? Bayi itu pasti nangis dulu sebelum dia ketawa. Kau ngerasain bonyoknya dulu, udah ngerasain sakitnya atau nangisnya, sekarang tinggal ketawanya kan? Kayak gitu kan? Dan kau ngerasa deserve karena udah ngerasain gak enaknya nih. Mungkin, Iya. mungkin. Oke. Berarti happy kau?
Apakah seorang Reza Oktavian happy? Elaborate happy itu apa ya? Happy Dalam segi itu apa? hidupmu. Kau bangun tidur dan kau ngerasa senang. Oh enggak, aku bangun tidur kerja. Kerjanya senang nggak? Atau terbebani? Apa dulu? Apapun yang kau lakukan, Reza Arab Oktavian, gambar Ganteng Idaman. Kalau flight sebel, nggak suka terbang, nggak suka terbang. Overall, hidup. Kau bangun happy atau enggak? Kau happy nggak sebagai seorang Reza Oktavian? Atau banyak penyesalan di hidupmu? Aku bingung jawabnya Oke, ku permudah. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya kau disuruh memutar waktu, kau akan melakukan hal yang sama atau enggak? Ya kan nggak mau kan? Oh, tapi akan melakukan hal yang sama atau enggak? Dan kau ada di titik yang sama ini, atau kau akan melakukan hal yang berbeda? Dengan ilmu yang udah gue punya. Enggak, ya balik lagi. Cuma pengalamannya aja. Oh, ternyata kalau ini salah gitu aja. Oke, tadi jawaban jujurmu udah nggak mau. Berarti kau nggak mau balik, berarti kau happy di atas hidupmu yang sekarang. Happy dengan semuanya. Apa yang paling bikin kau happy? Ini rumah ini. Ya serumah ini. Maksudnya? Ya serumah ini jalan. Satu rumah ini jalan? Iya. Yang it means itu bukan punyamu sendirian? Iya. Yang it means bukan kamu sendirian yang happy? Oke, bagus dong. Berarti kamu happy pada saat bisa ngebuat orang lain happy? Ya. Kalau misalnya ada salah satu di rumah ini yang nusuk kau dari belakang. Pasti elu orangnya. Betul sekali. Itu udah kurencanakan dari dulu dan akan kulakukan 2 jam lagi. Siap. Serius. Itu pertanyaanku sama seperti di maraton sih. Apa yang kau lakuin? Berkhianat itu dalam artian ya, oh ya udah, gua udah ngambil untungnya nih dari Reza Arab, gua cabut You do you. Kok nggak dendam? Karena banyak orang yang tahu kan di maraton paling gampang kelihatan ya Aloy. Maksudnya eskalasi peningkatan famousnya. Aloy kan naik banget di maraton. Paling naik. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ada yang tahu nggak sebelum masuk maraton follower Aloy 86.000. 86.000 under 100.000. Sekarang 1,9 juta. Atau 2 ya nggak tahu. Oke, ini fun fact soal Reza Arab. Karena dia 1,9 nyebelin. Dia itu suka ngelihatin follower temennya. Dan dia suka ngelihatin live temennya. Dan dia suka sedih pada saat follower temennya nggak naik atau live temennya sepi. Dia observe orangnya. Kenapa? Kenapa kau memperhatikan teman-temanmu seperti itu? Ya biar tahu gimana growth-nya, gimana prosesnya, progresnya, ini blunder kan, salah nggak nih, apa nggak gitu. Kan bukan tanggung jawabmu. Ya memang bukan. Terus kenapa kau melakukan hal itu? Ya pengen aja, seneng aja. Seneng aja. Iya. Ya biar orang menjadi lebih baik. Dan pada saat orang itu udah lebih baik, gak inget jasamu, ya udah. You do you. Iya, you do you. Tugas gue selesai, tugas gue selesai. Wow. Fuck. Emang harus dendam? Coba tanya, memang harus dendam? Enggak. Ya memang gak harus dendam, tapi kan ada orang yang seperti itu. Ya, you do you. Ya you do you juga. Kenapa harus asih anjing? Enggak tahu. Iya juga sih. Iya ya? Salah ya gue ya? Ya udah kalau ditinggalin ya udah. Semoga berkah. Pada saat orang-orang ini nusuk kau di belakang, apa yang kau lakuin? Aku tahu jawabannya, tapi mereka nggak tahu. Diem. Kenapa kau nggak konfront langsung? Apa maksudmu? Kenapa kau nggak tanya langsung? Apa masalahmu? Kenapa kau nggak? Kalau nggak suka, kenapa nggak ngomong langsung? Kenapa harus dari internet? Apa alasanmu diem?
Kan dengan begitu sudah menjelaskan diri masing-masing seperti apa. Iya. Kenapa harus ditanya lagi? I don't have energy and time for that. Tapi kan dulu itu orang-orang yang dulu kau care. Sama, sampai sekarang juga masih care. Berarti if salah satu dari mereka butuh bantuanmu, kau akan nolong. I think so. Wow. I think so. It doesn't matter siapapun. Gue udah 37 Pak, udah mau 40. I'm pushing 40. So udah bukan apa ya? Malah kalau bisa ya gue pengen tahu kesalahan gue apa. Kalau perlu gue minta maaf, gue akan minta maaf. Gue udah pernah ngomong gue di siapa ya, Densu ya nggak salah. Iya. Kalau misalnya gue perlu minta maaf, gue minta maaf. Kalau misalnya ada yang perlu gue selesaikan, tanggung jawab gue apa segala, gue akan lakukan. Anything. I mean, I don't have any grudge on anyone. Walaupun orang itu udah jahatin kau. Kau tahu orang itu jahatin kau. Kau tahu. Aku ngelihat sendiri kekecewaanmu. Dan Ya tapi cuma sebatas itu aja. sebatas kecewa, iya. Dan Ya, kayak gitu doang. ya, after itu kau masih mau bantu. Ya. Think so. Wow. Itu aku baru tahu. Soal dia akan mau membantu. Karena aku nggak pernah menanyakan ini sebelumnya di balik kamera. Kita bahas yang lain kali ya, yang enteng-enteng ya. Menurutmu Reza Arab ini naik karena apa sih? Hah? Nama seorang Reza Octavian gede itu karena apa sih? Karena karena kesempatan bertemu dengan kesiapan, ya itu adalah hoki. Kok dibalik lagi? No, like Anjay, karya like. dengerin, bro, I'm host of this podcast. Gila. So I like karya kah? Atau koneksi kah? Atau sensasi kah? Sensasi masuk waktu di gaming awal masuk. Ya. Apa sensasi apa? Oh enggak. Ya kan ngomong kasar di internet dulu. Oh itu hal baru di Indonesia. Iya. Oke. Menurutku bukan sensasi sih. Oke, tapi itu just biasa. Sensasi itu memang dibuat untuk rame aja. Ya banyak contohnya, kamu nggak mau sebut namanya. Kayaknya seingatku kau nggak pernah melakukan hal itu. Oke. Hal-hal sensasional yang pernah muncul di kau itu terjadi karena tragedi. Monjing, bahasa berat banget. Ya karena hal yang tidak kau inginkan, tidak disengaja gitu. Dan banyak orang yang melakukan itu, wah ada wave nih aku ikutan. Nah, kau nggak pernah kayak gitu. Kau sendiri bilang nggak butuh panggung untuk nyari panggung. Aku masih ingat banget tuh. Untuk dapat panggung. Ya, kau nggak pernah melakukan hal itu. Berarti yang kau lakukan itu karya. Ya, selihat lu. Masa harus gue jawab? Ya, aku ingin jawaban dari mulutmu apakah benar. Kalau yang selihat tuh karya. Karya. Apa karya lu anjay? Fungsi Reza Octavian apa sih di WG? Banyak tuh kayak nanya. Eka sampai capek ngejelasinnya di Reddit tuh. Capek, ya. Balik lagi. Pendapatmu gimana tentang orang-orang yang suka bikin sensasi di internet supaya dia terkenal? Ya kan tadi gue udah bilang. Oke, itu. You do you. Ya setiap orang punya cara masing-masing untuk apapun itu, terkenal lah, jalur apa lah. Itu terserah gitu. Cuma kan ketika dia udah dapat, gimana caranya mempertanggungjawabkan angka yang dia dapat. Itu kan orang hidup semua gitu. Even itu merugikan orang lain. Wah, itu kan bukan urusan gua, Pe. Ya tahu. Aku tanya pendapatmu aja. Iya. Kau like or dislike? Gua udah bilang you Gak do. peduli. Iya. Bukan gak peduli, ya udah. Itu caranya dia. Bukan cara gua. Udah, selesai. Cara dia begitu, cara gua ya nggak begitu gitu. Cuma gua ngeliat dari layar aja kan kayak lah gitu. Terus kayak oh oke, gitu. Sekarang kan internet kan udah bergerak dengan sangat cepat ya. Apapun itu semua tren dari segi apapun kan bergerak dengan sangat cepat gitu. Dar der gitu. Out of nowhere nama gua 7 hari trending di TikTok, most of trending gitu kayak what the fuck gitu. Kayak apa gitu, gua nggak ngapa-ngapain kayak gitu, berganti lagi apa ganti lagi ke lagu apa ganti lagi gitu terus kan. Jadi kayak ya udah. Ini pertanyaan
pada umumnya yang akan clippable ya. Aduh. Hah. Enggak tenang, masih belum sampai situ. Akan ada yang kau aduhin itu ada. Ada, aku tahu. Otakmu tahu. Enggak yang masih clippable santai aja. Maraton season 3 last. Sampai sekarang keputusanku masih sama. Itu dan after itu bubar. Ya. Why? Kenapa? Sesuatu akan lebih dikenang ketika udah di atas terus kita yang meninggalkan, bukan kita yang ditinggalkan. Gimana jika demand-nya banyak? Banyak orang yang pingin maraton season 4. Ada pemodal, ada sponsor yang gede banget. Ya kalau gue mah tergantung semangatnya aja. Berarti kebuka peluang Enggak lah, season 4. enggak. No. Kalau gitu bocoran season 3 dong. Lokasi dulu deh. Belum ketok palu aku tahu. Lokasi mana belum tahu lah. Belum ketemu, belum dapat. Tapi udah ada beberapa bayangan kan. Udah, Nah, yang pasti itu ya. belum dapat. Konsepnya masih sama. Enggak. Apa yang bikin beda dari season 2? Siap kamar ada kamera. Kita tidur di kamar masing-masing. Iya. Kalau mau aneh-aneh gimana? Hah? Matiin aja. Kan di kamar gua nggak ada kamera, bodo amat. Setiap kamar perjanjiannya tadi. Kan gua belum selesai, ada kau patahin. Enggak, udah titik tadi. Setiap Kamar, itu ada ada kamar. kamera. Dar, kau patahin. Enggak. Oke. Kau patahin. Nggak bisa gitu. Kalau misalnya yang lain bilang nggak bisa dong. Harus kameranya Reza Arab, harus ada kameranya juga dong. Karena itu view yang paling gede. Ya udah jalanin sendiri, nggak usah ada gua. Arogan jatuhnya mas. Lah. Lah. Kenapa kamarmu gak ada kamera? Ya terserah gua. Tinggal bisa kayak gitu. Ya kita juga nggak mau ada kamera kalau gitu. Di kerja? Ya kok juga kerja? Enggak. Apa sih? Ya kok kerja juga itu kan? Enggak. Ya nggak bisa. Gua nggak kerja. Ya kita juga nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Ada di kontrak. Gua juga ada di kontrak. Nggak ada. Emang nggak ada ya? Nggak ada, orang gua pemiliknya. Arogan, iya, oke. Selain setiap kamar ada kamera, konsepnya apa lagi? Itu semoga ya, gue nggak tahu itu sistemnya gimana sih. Itu bakal chaos banget sih, kecot. Cuma gue yakin itu tuh belum tentu bisa gue lakukan karena pasti penonton fanbase kerasnya maraton pasti masih lebih seneng ngelihat kita tidur bareng-bareng Ya, ketimbang di kamar. keinginan mereka ngelihat kita di kamar ngapain. Kayaknya enggak deh. Jadi itu belum tentu gue lakukan juga, itu masih pertimbangan lah. Yang udah ketok palu berarti apa? Udah Konsep apa yang akan berbeda? Yang udah ketok palu, yang bisa dibocorin? Mention. Oke. Berarti maraton season 3 akan ada di rumah yang lebih besar. Mention. Oke. Berarti maraton season 3 akan mewah. Season 1 di studio kecil, season 2 di rumah, season 3 di mansion. Dan konsepnya akan seperti itu. Ngomong percintaan Sabi kali ya. Sabi. Ada klip kau muncul di streamingan satu orang gitu ya. Kau. Oh, aku ya. Dan kau bilang kalau selama berkarir Gak pernah gimmick. gak pernah gimmick. Berarti kau sama Lula pacaran? Hah? Ya hubunganmu sama Lula apa? Sekarang. Iya. Nggak usah ngeliat-ngeliatin lampu lu, ngentot lampu. Lu nama jadi brepi lu, kontol. Ngeliat lampu gitu, ngentot Kan lu. bukan gimmick. Ngentot. Rokok nih. Duh, mana orangnya di mari. Apa hubunganmu sama Lula? Deket. Oke. Iya. Kalau anak-anak zaman sekarang, zaman dulu ngomongnya HTS. Oh, enggak. Enggak HTS. Deket. Berarti ada status. Deket. Deket ini bisa temen, bisa sok-sokan adik kakak,
bisa pacaran. Nah, di mana di antara ketiga nih? Dekat yang mana nih? Semuanya. Oh, temen oke, adik kakak oke, pacaran pun oke. Ya kan kalau mau menjalin hubungan yang lebih serius kan harus bisa jadi Semuanya. segala sisi. Nah, Kakak kalau misalnya- bisa, apa bisa. Kalau misalnya bapaknya Lula nanya, Ah. kau sama Ara pada hubungan apa sih? Lula harus jawab apa? Bapaknya belum nanya. Kalau misalnya dia Yang harus nanya mamanya. Iya, mamanya udah nanya. Mamanya udah nanya. Terus Lula jawab apa? Harus menjawab apa? Kagak gue jawab. Mamanya gue bilang minta nomor HP-nya dong tante gitu. Terus kau telepon. Gue WhatsApp. Nah. Hai koma mah. Salah sorry. Gue bilang hai tante. Gue bilang gitu. Udah. 1 sampai 10. Apanya? Kau yakin sama Lula? Wah. Apa yakin? 1 sampai 10 keyakinanmu sama Lula. Bukan orangnya, mungkin yakin sama hubungannya, gitu kan? Ya Lulanya lah. Hah? Sama Lulanya lah. Lah gue aja belum yakin sama diri gue sendiri. Gak ada urusannya. Ya ada urusannya. Kok nggak yakin sama dirimu sendiri? Ya. Bisa aja Lula membuatmu yakin sama dirimu sendiri. Bisa aja ada kemungkinan itu. Ya bisa tapi kan ya belum tahu kalau sekarang. Bukan Aku itu belum bisa konteksnya. jawab. Bukan itu konteksnya. Kau Belum. yakin nggak sama Lula? Belum bisa jawab. Karena apa yang dibutuhkan untuk bisa menjawab hal itu? Waktukah? Ya waktu pasti. Terus Waktu pasti. berarti kau butuh mengenal Lula lebih dalam, Sebaliknya pun begitu. mengenal keluarganya. Hah? Sebaliknya pun begitu. Ya Lula Kan mengenal jelek-jeleknya kau. gue belum keluar. Udah sih. Iya sorry. Urusan kau nanti ada podcastmu sendiri, nggak usah ikut jawab. Rese jatuhnya. Udah. Aku sendiri udah. Tapi kan ada lagu Mangu ya. Engkau di sana, aku di sini. Beda agama itu kan agak susah ya. Yang dulu-dulu kan kau yang follow. Kalau yang sekarang gimana? Misal nih. Kejauhan. Ntar dulu. Kalau misal kita ngomong, kau kan pasti pingin nikah lagi kan? Ya. Masih pingin nikah lagi, masih Iya. pingin punya anak, masih pingin berkeluarga. Pasti. Dan if itu adalah Lula, If. itu adalah Lula, masalah itu gimana? Ya belum dibahas sampai sekarang. Belum dibahas sampai Belum, sekarang. belum Belum dibahas. menentukan sampai sekarang. Belum. For me, relationship is not something about apa ya, yang harus dipaksakan. Waktunya, effortnya, apapun itu. Kalau memang terjadi, terjadilah. Kalau memang tidak, ya berarti tidak. Gitu. Apapun itu awalnya gimana kek, apapun itu seperjalanannya gimana kek, akhirnya gimana kek. Gitu. Pengalamanmu dari Baik, pernikahan sebelumnya itu kan pasti berharga banget dalam hidupmu ya. Udah, sorry, gue bukan ngobrol lo. Gue emang hari ini tuh ngomong, gue gak tahu kenapa. Oke lanjut. Dari pengalamanmu yang berharga itu, apa yang bisa di-share? Ke orang-orang yang mau menikah atau apa? Ke orang-orang yang mau nikah. Prenup. Apa tuh? Prenup. Perjanjian pernikah. Prajurit. Kenapa sepenting itu? Ya penting for both sides. Bukan cuma buat kayak kalau orang mikir, gue nggak tahu ya. Mungkin banyak juga yang tidak melakukan perjanjian pernikah. Ya nggak apa-apa juga kalau memang saling percaya satu sama lain kan. Cuma ini kan dari yang gue pelajarin ya. Ya, dari apa yang terjadi? Bukan dari yang terjadi sama gue juga. Oke. Dari yang gue pelajarin juga sebenarnya. Itu gue pelajarin dari dulu banget. Prenup tuh emang bagus untuk for both sides gitu. Misalnya gue sama lu nikah. cari contoh lain gitu. Sama Tepen. Oke, kalau gue masih Iya. nikah nih. Ya kan kalau misalnya guanya nih bikin company and then company gue bangkrut dan utang ke bank misalnya. Dengan nanti prenup si ini tidak, harta yang dipegang sama si ini tidak akan diambil. So Oke. aku correct me if I'm wrong. Berarti perjanjian pernikahmu ini tentang pemisahan harta. Iya, misalnya harta dari awal. Dari awal jelas apa-apa aja nih. Punya lu, punya gua. Oke, selain Gitu. harta? Ya harta. Kayak ada minimal berapa kali seminggu untuk melakukan pembuatan anak? The fuck?
Ya apa gini kalau aku serius. Are you stupid or what? Ini kalau aku memang ada perjanjian pranikah. Aku masih ingat ada 6 poin. Oh, kau ada? Ada tapi bukan harta. Apa? Yang pertama, gak boleh lepas dari orang tuaku. Aku anak terakhir. Dan orang tuaku, aku nggak pengen orang tuaku ditinggal. Aku nggak pengen orang tuaku sendirian. Kita harus rumah sama mereka sampai mereka berdua meninggal baru kita bisa pergi. Anjing. Berat buat kau tuh. Tuh. Nah, itu sesuatu yang gua. Nah, ya, kayak gitu harus dibahas. Ya kayak gitu harus dibahas dari awal. Paling ini deh Cristiano Ronaldo kan ada tuh. Nah, Harus apa ngasih apa ya kayak gitu. Nah, kayak kau selain misalnya nih yang dari pengalaman hidupmu, selain soal pemisahan harta apa yang ada di pikiranmu?